Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat penakan santri rahimakumullah. Serangan ribuan roket pejuang Hamas hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 seolah memberikan tamparan keras kepada Israel yang selama ini sangat sombong dengan teknologinya. Senjata canggih negara Yahudi itu yang selama ini disombongkan sebagai senjata tercanggih di dunia, tapi tak mampu membendung tembakan roket militan Hamas Palestina. Ratusan nyawa warga Israel pun melayang, bahkan Israel benar-benar terpukul akibat serangan itu, meminta bantuan dari sana-sini seakan kehancuran negaranya sudah di depan mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meriwayatkan hal ini dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan kepada Rasulullah, para sahabatnya, dan umat Islam hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sedikit 3 janji kepada kaum Yahudi. Lalu apa saja 3 janji Allah kepada orang Yahudi, dan seperti apa wujud janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi? Sahabat rahimakumullah, bangsa Yahudi sebenarnya suka berperilaku merendahkan dan menghina bangsa lain. Bukanlah sebuah kebetulan, sebab di dalam kitab suci Al-Quran telah dijelaskan bagaimana tindak tanduk sifat bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 4 dan 5 yang artinya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel di dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ayat ini turunnya di kota Mekah jauh sebelum umat Islam berkuasa di Madinah. Menurut catatan sejarah, bangsa Yahudi mengalami kehancuran berkali-kali sebelum masuknya Islam. Bangsa Yahudi hampir musnah di bawah pengaruh Babilonia dan Roma. Hal ini juga menjadi sebelum masuknya Islam. Setelah ayat ini turun, kaum Yahudilah yang pertama kali melakukan tindakan perusakan atau kejahatan. Tidak butuh waktu lama hingga kehancuran menimpa orang-orang Yahudi. Kehancuran bangsa Yahudi merupakan perjuangan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 2 yang artinya, dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan sendiri dan tangan-tangan orang yang gak beriman. Maka ambillah kejadian itu menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Saat kepemimpinan Umar bin Khattab, seluruh bangsa Yahudi diusir dari tanah Palestina dan Syam. Mereka semua hancur dan tidak lagi membuat kerusakan. Sahabat rahimakumullah, tak bisa dipungkiri jika kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi kembali diulangi bangsa Yahudi. Bisa dilihat bangsa Yahudi sudah menguasai kembali tanah Palestina dan Syam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 6 yang artinya, kemudian kami berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
janji Allah kedua ini sudah terpenuhi. Buktinya, bangsa Yahudi kemajuan ekonominya dan politik Yahudi sangat luar biasa. Namun, Yahudi kembali menyombongkan diri dan kembali membuat kerusakan di muka bumi. Nyaris semua kekuatan militer negara barat banyak yang mendukung Yahudi. Namun, janji kedua yang sudah terjadi itu tidak akan lama, sebab ada janji ketiga yang menanti. Sahabat rahimakumullah, kesengsaraan masyarakat Palestina membuat umat muslim di seluruh negeri merasakannya. Kekejian bangsa Yahudi Israel sesungguhnya hanyalah akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Dari ayat tersebut Allah telah memastikan akan melenyapkan dan menghancurkan bangsa Yahudi dari bumi ini. Maha suci Allah telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan, tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kerajaan mereka binasa, mereka diusir dan dicerai-beraikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Sahabat rahimakumullah, kisah ini mengajarkan kita janganlah sombong berbangga diri dalam keserakahan, karena semua itu akan membinasakan. Orang yang sombong selalu dikalahkan dengan orang yang rendah hati. Mungkin tidak segera tapi pasti. Sahabat Pinagang Santri, bila kisah ini ada kebenarannya itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahannya itu murni dari Al-Fakir. Sampai jumpa dengan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.